bukan memanggil. Ingat ya, kita di dalam mimpi aja bertemu Rasul. Rasul tidak bisa untuk diduplikat atau apapun bentuknya, karena itu adalah Rasul kita. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya membuka itu dengan tujuan adalah satu, mengingatkan kita semuanya agar kita dilepaskan dari maksiat. Kita harus lepas dari maksiat, kita lepas dari yang namanya maksiat, dan kita kembali lagi tobat kepada Allah. Cuma itu saja. Dan saya sebetulnya jujur, saya bahkan sekarang tanggal berapa itu saya sholat maghrib. Saya ceritakan ini semuanya. Saya sholat maghrib, saya langsung, saya biasa, saya selalu didatangi, maaf, saya yang menceritakan malaikat tidak turun, tapi saya itu didatangi, sedangkan saya sendiri dikasih tahu, kamu harus kembali ke tanah suci, bersujud sama Allah, mendekatkan diri lagi sama Allah, bersujud sama Allah untuk mendoakan Indonesiamu, untuk mendoakan negerimu. Datanglah ke rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Madinah, sujud di sana juga, memohon sama Allah biar kamu dituntun sama Rasul agar bisa menyelamatkan Indonesia dari bencana. Ingat, sekarang banyak sekali orang laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Jadi aku menghimbau untuk semuanya, kalau memang perbuatanku ini sesatnya dari mana? Letak sesatnya dari mana? Allah memberiku begitu, bukan aku mengada-ngada atau meminta-minta atau apa. Allah memang memberiku begitu dengan tujuan dengan tujuan agar saya bisa mengingatkan seluruh umat Islam semuanya agar ke Islamnya kembali. Itu. Ya, dari Polda Jawa Timur masih bersama kita ya, Komisaris Besar Polisi Truno Yudo. Tapi sebelum melanjutkan pertanyaan saya tadi, apakah dari aspek hukumnya ini bisa ditelaah lebih lanjut, karena kan ada undang-undang ITE, mengingat ini melibatkan juga unsur sosial media ya. Apakah ada unsur pidana di sini, itu yang ingin kita gali tapi ya? Sebelumnya ke MUI dulu deh, penyesatannya ada nggak? Kalau misalnya MUI mengatakan penyesatan tidak ada, ya mungkin kepolisian juga mengatakan oh ya sudah gitu. Indikasinya ada. Pertama, bisa di dalam tayangan ketika mengobati itu memanggil Nabi. Kalimatnya kan jelas ya. Iya, memanggil Nabi ke sini, memanggil para Nabi. Memanggil malaikat. Memanggil ya. Memanggil. Kalau memanggil diartikan dihadirkan, sehingga yang pasiennya menjadi nangis-nangis itu bisa melihat kan? Itu bisa melihat. Itu indikasi, sekali lagi indikasi yang perlu diteliti. Indikasi bukan vonis, bukan indikasi. Jadi karena itu sudah disepakati oleh ulama, Nabi tidak bisa dilihat secara langsung, di dalam mimpi pun kalau Nabi hadir nggak bisa diserupai oleh yang lain gitu loh. Yang kedua, ada lagi yang saya ingin sampaikan. Dalam tadi permintaan maaf itu ada confuse loh. Mengapa seakan-akan dirinya yang mendapat tugas dari Allah? Kita semua dapat tugas untuk mengingatkan itu. Dengan pola-pola saya dihadirkan dengan membaca seperti ini. Kalau dalam studi kami tentang sihir, tentang jin, itu sedang dipermainkan oleh jin. Maka hal-hal yang hadir membuat dia confused karena dia melihat dunia lain. Yang kadang-kadang bagi orang yang tidak kuat, dia akan menjadi confused, menjadi bingung. Menjadi bingung dan bisa dilihat cara bicaranya. Siapa kayak yang bingung ini? Ningsih ini? Ningsih ini bingung. Lah tapi kan dia dipercaya oleh sejumlah warga yang datang untuk membantu pengobatan medis. Saat ngobatin dia pede, setelah mengobatin dia bingung. Termasuk dengan tadi, saya ini melihat seperti ini, kondisi ini dari Allah, bukan saya minta. Pak Kiai ngeliatnya ini ada unsur kebingungannya. Ada unsur kebingungannya apa? Dia diberikan gambaran-gambaran Indonesia akan hancur, kamu segera haji. Jadi menjadi dia takut gitu loh. Padahal seperti ini adalah ketakutan kita semua, dan bukan hanya tugas seseorang, seluruh muslim punya tugas seperti itu. Jadi jangan sampai merasa mandat sendiri sehingga nanti bisa unsur mengkultuskan diri, atau bisa juga mengaku hal-hal yang tidak mungkin, bisa hal seperti itu nanti parahnya. Tetapi sepanjang pengobatannya, seperti pengobatannya itu menggunakan baca Al-Quran yang disunnahkan oleh Nabi, itu kan ada memang sesuai dengan aturan ya, sesuai dengan syariat, nggak apa-apa. Tapi ketika sudah
mengaku bisa menghadirkan, nah bisa sering menyebutkan ini overacting, Oke. ya, Nah, overconfident. Oke, Ya, Pak seperti Kiai itu. tadi kok Pak Kiai mengatakan ini ada kok indikasi kalau misalnya penyesatan agama, ada indikasi. Iya. Nah, kalau ada dugaan indikasi, bagaimana kemudian sikap MUI? Apakah kemudian akan melaporkan ke kepolisian atau seperti apa? Biasanya yang kita lakukan itu setelah ada laporan dari masyarakat, kita melakukan kajian. Di kita ada namanya komisi Ada laporan kajian. dari masyarakat nggak sejauh ini? Kalau ke MUI pusat secara individu hanya personal, tapi saya formal belum. Tapi berharap ini dilakukan oleh MUI Jawa Timur atau di kabupaten sana, karena kan kasusnya lokal, individu bukan terorganisir. Oke.